masuklah kita yang namanya ke bab 3. Ini ada yang namanya metodologi penelitian. Nah, ini mulai muncul kendala ini Mas Mbak biasanya. Kenapa? Kadang ya seperti ini pernyataannya ya kurang lebihnya adalah, duh tempat penelitiannya jauh lagi, mana kuesionernya belum full semua, wah serepot. Kadang kan memang beberapa lokasi itu bisa dijangkau dengan mudah ya oleh kalian ketika melakukan penelitian skripsi. Misalkan gini, Mbak Esabet, Mbak Esabet Bella ini rumahnya Wonogiri, yang diteliti adalah Sritek. Nah, kan deket, mau ke dari Wonogiri ke Sukoharjo kan paling cuman 1 sampai 1,5 jam. Nah, lain halnya kalau Mbak Esabet ini rumahnya di Solo, tapi ternyata perusahaan yang diteliti ada di Semarang. Nah, itu kan gampang-gampang susah juga, kita harus pira-piri. Itu berarti ada faktor waktu, tenaga, biaya yang harus Anda pertimbangkan juga. Makanya kalau memang kalian nantinya bisa mengambil konteks penelitian di Solo Raya, itu menguntungkan dari segi efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Tapi juga harus sesuai dengan topik yang Anda angkat. Harus kuat juga identifikasi masalahnya. Itu catatan khusus terkait dengan metodologi penelitian. Kemudian kalau kita bicara metodologi penelitian, itu ada yang namanya tempat dan waktu penelitian kan. Nah, tempatnya ya berhubungan dengan lokasi yang bisa kita jangkau tadi. Kalau waktu, nah ini yang perlu hati-hati. Kan di tahapan ini kalian itu sudah mulai mengidentifikasi. Nanti saya akan mencari data di sini. Cara saya untuk mengumpulkan data adalah menggunakan alat ini. Anda menggunakan kuesioner mungkin. Anda mencari data di internet mungkin. Nah, itu semua harus Anda bikin semacam time frame ya, atau bikin rencana kerja, jadwal waktu yang memang sudah Anda alokasikan dengan baik. Misalkan gini, Anda menggunakan kuesioner, Anda ingin, ini contoh yang pemasaran benar ya, kan dari tadi yang SDM. Yang pemasaran ini, Mbak Westri sama Mbak Yanti, ini kan pemasaran. Nah, Mbak Westri sama Mbak Yanti ini pengen meneliti kuesioner mungkin pengguna smartphone merek Oppo. Nah, studinya di mana? Di Solo Raya. Nah, kebetulan rumahnya teman kalian berdua ini di Solo. Nah, itu berarti kan Mbak Westri maupun Mbak Yanti perlu membuat jadwal. Jadwal apa? Jadwal untuk penentuan jangka waktu penelitian. Jangan sampai nanti melebihi jadwal yang sudah kalian buat. Jadi misalkan kalau untuk area Solo Raya, smartphone merek Oppo, itu kan relatif mudah ya, pengguna Oppo kan cukup banyak di sini. Nah, itu kan kalau kita perkirakan untuk jumlah responden 200, saya kira untuk waktu 2-3 bulan itu rasional. Jadi tidak kelamaan tapi juga tidak kecepatan. Nah, iso luwih cepet ya luwih apik meneh. Kan kondisi pandemi seperti ini mau nggak mau kan kita memanfaatkan media sosial ya. Kita sharing di IG, di Twitter, di Facebook, di WhatsApp. Nanti di ekonomi sendiri kan juga akan dibantu Mbak Indri kalau kalian pengen nyebar kuesioner mencari data lintas angkatan gitu, untuk yang pemasaran itu nanti dibantu. Misalkan untuk produk sepeda motor atau smartphone itu kan banyak mahasiswa yang menggunakan atau laptop mungkin ya. Nah, itu kan nanti segmen pasarnya sesuai dengan mahasiswa. Jadi kalian nyebar di ekonomi bisa. Kalau ada kenalan di luar prodi lebih baik lagi. Mungkin di teknik, di pertanian, di PGSD dan sebagainya itu juga bisa kalian manfaatkan nantinya. Tapi inti yang saya ingin tekankan di sini adalah waktu penelitian itu kalau tidak kita batasi, itu pasti akan molor-molor terus Mas dan Mbak. Karena apa? Kita itu kan tujuannya ingin menghimpun data ya. Nah, data itu kan harus mencukupi jumlah yang nantinya bisa kita gunakan untuk analisa di bab 4. Nanti kan data yang kita peroleh itu kita masukkan ke dalam Excel atau kita entry langsung ke dalam software. Nah, softwarenya itu kan butuh kriteria atau batasan jumlah responden tertentu yang bisa diolah. Nah, itu nanti kan ada rumusnya. Nah, rumusnya misalkan 5 kali jumlah indikator. Indikator ini pertanyaan dalam skripsi dalam kuesioner kalian. Nah, misalkan kuesionernya itu ada 10 pertanyaan. Nah, 10 × 5. Nah, berarti kan minimal ada 50.
ya kalian jangan 50 pas, dilebihkan. Karena nanti kalau kalian nyebar 50, ternyata ada 2 yang tidak sesuai dengan yang kriteria yang disyaratkan dalam skripsi kalian, berarti kan 2 itu harus dibuang. Kalian harus nambah waktu nyari 2 lagi. Nah, itu kan makan waktu. Jadi mending kita kunjuli dari awal. Kalau memang butuhnya minimal ada 100, yo berarti minimal kita nyarinya 200, itu lebih aman. Karena apa? Ketika 200 itu kita sebar, ternyata mungkin ada 50 atau 57 yang tidak sesuai dengan kriteria, mau nggak mau harus kita singkirkan, kan kita masih punya sisanya yang mencukupi. Karena apa? Masih lebih dari 100. Nah, itu cara kita untuk mengantisipasi waktu penelitian. Kalau yang SDM mungkin karena di perusahaan kan tempatnya jauh ya. Nah, yang pemasaran juga nelitinya yang dekat-dekat aja. Misalkan di area Solo Raya atau di kota tempatnya tinggal, itu kan lebih ngirit waktu juga. Nah, kalau yang keuangan seperti Mbak Arista itu tidak saya bahas di sini untuk waktu penelitian. Karena apa? Relatif mudah diperoleh datanya. Anda cukup menggunakan internet, bisa membuka di BII, nanti Anda bisa download data-data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang ada. Itu mengenai bab 3, Mas Mbak. Nah, kalau di bab 4 seperti apa? Bab 5 seperti apa? Nah, ini yang kadang jadi penyakitnya mahasiswa ya, yang seringkali menimpa mahasiswa semester akhir. Apalagi kalau mereka yang sudah bekerja dan disibukkan dengan pekerjaannya. Nah, makanya ini jadi warning juga untuk kalian di kelas malam yang kantoran ini. Jadi kadang mereka itu ketika sudah menyelesaikan proposal, itu kan otomatis sudah maju ke tahap seminar proposal ya, udah lolos nih. Terus baru mulai nyebar kuesioner. Nah, ketika kuesioner itu sudah disebar, sudah mencukupi, kan harusnya segera diolah, kemudian nanti dibuat bab 4-nya, dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Setelah itu kalau dari pembimbing ACC segera daftar ke seminar hasil. Nah, ini yang kadang titik kritisnya ada di sini, Mas Mbak. Ketika menuju proposal itu cepat, dari proposal menuju ke seminar proposal juga relatif cepat. Proposal sudah di ACC, mulai nyebar data. Nah, anehnya ini beberapa kakak tingkat Anda itu jadi lama, jadi molor. Nah, karena kadang mikirnya yo, aku wis aman iki, wis proposal wis di ACC. Nah, kanca-kancamu kuwi sing wis do nyebar data sakbare mereka selesai seminar proposal sudah di ACC dosen dan di ACC dosen penguji sempropnya, itu segera bergerak ya, kalian bakal ketinggalan kereta. Nah, ini kalau yang di pemasaran biasanya murni karena mahasiswanya males ya. Jadi mereka itu kan punya privilege atau kemudahan untuk mengakses responden dibandingkan yang SDM. Karena apa? Pemasaran itu kan umum sifatnya. Kita bicara dalam konteks konsumen, pengguna sebuah produk kan. Jadi siapa saja kan bisa menggunakan produk. Anda aja yang ada di grup ini kan juga semua itu konsumen. Kita itu sama-sama mengkonsumsi sesuatu kan, entah itu barang atau jasa. Tapi lain halnya ketika di konteks perusahaan. Nah, kalau memang perusahaannya itu karyawannya 50, tapi yang data kalian butuhkan itu ada 100. Nah, harus gimana Pak? Nah, kita kan mau nggak mau harus memperluas sampel lagi. Kita nyoba ngelobi di beberapa perusahaan lagi. Nah, terus gimana Pak supaya nggak repot-repot seperti itu? Nah, sama seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bisa meneliti secara global. Misalkan studi pada karyawan marketing yang ada di Solo Raya. Marketing opo wae iso. Entah itu produk asuransi, entah itu produk perbankan, entah itu sepeda motor dan lain sebagainya. Itu kan penak. Itu jumlah responden yang dipersyaratkan kemungkinan besar akan bisa terpenuhi dari situ. Nah, lain halnya kalau di sebuah perusahaan, otomatis kan yang dipatok kan yo jumlah karyawan yang ada di kantor itu. Nek kantor isinya 75, kita butuh data 100 kan ora iso dipaksa meneh. Kan nggak mungkin kita nyebar di luar angka 75 itu tadi. Wong itu sudah di luar karyawan perusahaan yang bersangkutan. Makanya kita harus mengantisipasi jauh-jauh hari untuk menentukan objek penelitian yang akan kita pilih nantinya di skripsi. Nah, itu kalau kita bicara bab 4. Nah, penutup simpulan saran ini biasanya cepat, Mas Mbak. Karena apa? Kalau hasil penelitian dan pembahasan ini sudah selesai, otomatis ya kita bisa mengambil kesimpulan dan saran untuk studi berikutnya. Nah, ini biasanya tidak ada kendala.
sama sekali. Kendala terbesar itu pertama terkait dengan mengidentifikasi masalah penelitian. Tapi kalau sudah masuk bab 2 yang secara mudahnya adalah bisa tinggal kita kopas-kopas itu tadi, saya kira itu akan menjadi cepat. Bab 3 itu sebenarnya bisa kita kopas juga, tapi lihat konteks penelitiannya juga, relevan nggak dengan studi yang akan kita ambil di skripsi kita nantinya. Nah, kalau hasil dan pembahasan ini kadang ya Mas Mbak, bisa jadi ada faktor-faktor tertentu yang membuat kita itu terhambat. Misalkan yang berkaitan dengan pengolahan data. Nah, ada beberapa kejadian ya, mahasiswa itu sudah selesai mengumpulkan responden, sudah dimasukkan ke dalam software, diolah, ternyata hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan, atau malah hasilnya itu tidak bisa keluar, softwarenya error. Nah, itu ternyata ada beberapa data yang memang harus dievaluasi lebih lanjut. Bisa jadi itu ada data outlier atau data yang sebenarnya rusak tapi Anda paksakan untuk masuk ke dalam software Anda paksakan untuk masuk ke dalam pengolahan. Nah, itu kan jadi kendala juga. Itu nanti menyelesaikannya ya dengan diskusi lebih lanjut dengan masing-masing pembimbing Anda nantinya. Nah, itu gambaran singkat aja Mas untuk yang apa yang akan kalian temui nanti ke depannya. Ini sebagai pelengkap informasi yang sudah kalian tonton di video-video pembelajaran kemarin maupun di pertemuan perdana kemarin.